Intinya yang penting kita udah berusaha sebaik mungkin, kita udah ikhtiar sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Dan ini juga udah terlalu lama, berlarut-larut. Kita hargai jalan hidup setiap orang ya, pilihan setiap orang. Yang penting kita udah sudah berusaha, dan aku udah di titik ikhlas juga sih ke depan. Tapi kalau untuk komunikasi sendiri sama Mbak Mawa sendiri saat ini seperti apa mungkin? Kemarin sempat beberapa kali memang chattingan, kemudian kemarin sempat video call juga lewat lawyer, jadi kayak aman sih, masih kemarin berketawa-ketawa juga. Iya, nggak yang gimana, ini nggak tahu. Maksudnya nggak coba secara langsung mungkin untuk bisa berkomunikasi dengan Mawa tanpa harus melalui lawyer gitu. Oh, udah dari WhatsApp. Dari WhatsApp udah. Virgon menyatakan bahwa dirinya tidak pernah membatasi akses komunikasi antara anak-anak dan Inara Rusli. Namun yang paling mengejutkan, Virgon mengungkapkan fakta lain yang sontak memicu reaksi keras dari publik. Virgon mengaku bahwa justru dirinya yang kesulitan menghubungi Inara Rusli karena WhatsApp Inara disebut-sebut dipegang oleh Insanul Fahmi. Pengakuan ini menjadi sorotan tajam karena mengindikasikan bahwa hubungan antara Inara dan Insan tidak sejauh yang selama ini dinarasikan. Jika benar komunikasi Inara dikendalikan oleh Insanul Fahmi, maka klaim bahwa keduanya telah berjarak dan siap berpisah pun dipertanyakan. Kedepannya baik-baik saja ya, ada sebuah solusi ya untuk bagaimana anak-anak ini bisa dapat kasih sayang, dapat akses juga, terutama yang hari ini dikeluhkan ya, bahwa Ibu Inara sekarang ini kesulitan untuk akses. Sebetulnya melalui keterangan yang diberikan Bapak Virgon tadi, sebetulnya tidak sepenuhnya tertutup, jadi masih ada ruang untuk bertemu. Anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Dalam kasus ini, siapapun pemilik hak asuh anak, misalnya faktanya adalah Ibu Inara yang memilih hak asuh anak, tapi wajib juga untuk ayah kandungnya memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya. Solusi kok sebetulnya yang bisa nanti jalan tengah atau disepakati. Saya yakin juga dari Ibu Inara juga, saya yakin beliau mau lah untuk menyepakatinya. Saya yakin sekali lagi ini akan berujung dengan baik-baik saja, dan kita anjurkan juga seperti itu. Insanul sempat informasi ke saya ya bahwa ada wacana Inara akan meminta maaf kepada Mawa. Nah itu nanti teknisnya seperti apa, mungkin nanti kita akan lihat nih seperti apa, atau mungkin secara langsung, secara pribadi, atau nanti secara publikasikan. Kita nggak tahu seperti apa ya, kita lihat aja, tunggu aja seperti apa nanti poin permintaan maafnya. Karena bagaimanapun juga kita akan mengedepankan ya yang namanya bisa hubungan yang baik ya. Kalau bisa memang, kalau memang ada hal-hal yang dikira harus adanya permintaan maaf ya, saya rasa itu dilakukan akan lebih baik lagi ya untuk menjaga hubungan baik itu. Ini atas dasar dari saran dari abang ke Insanul dan Insanul ngomong ke Inara atau gimana nih? Nggak ada. Jadi memang semua tuh informasinya juga dari Insanul sendiri. Jadi saya rasa itu mungkin dari keinginan masing-masing kali ya. Seperti itu. Bang, ini atas dasar karena ingin memperbaiki hubungannya antara Insanul dengan Mawa, makanya Insanul menasehati lah, memberi saran ke Inara biar proses penyidikan SP3 atau dihentikan. Gimana Bang? Jadi gini, kalau poinnya mengenai proses hukum itu kita pilah dulu, kita pisahkan. Karena jangan sampai ini ada hal-hal yang kira-kira mau adanya itikat baik dikedepankan, terus kita beranggapan bahwa itu ada bergening kan. Tapi itu balik lagi, insya Allah udah tegaskan di sini, bukan karena ada proses hukum, tapi karena memang ada hubungan suami dan istri, itu yang menyebabkan mereka ini
ingin sekali ketemu dengan Mawa untuk bicarakan masalah pribadinya. Apa kabar? Ya, ini ya. Oh iya. Halo. Nih ya, saya kontak nih Mbak nih untuk membuktikan aja Mbak. Ini seolah-olah pihak sana itu menyampaikan dikasih ruang, dikasih ini, dikasih itu, padahal kan tidak ada itu semua. Ya kalau nggak kesulitan akses kan nggak mungkin juga capek keliling-keliling. Nah itu dia itu. Artinya kan memang secara akses kan kita kesulitan yang pertama, ya kan. Kalau aksesnya artinya akses yang mudah kan nggak mungkin kita laporkan ke Komnas kan Mbak kan? Iya. Bang, handphonenya katanya nggak bisa dihubungin bang. Nah katanya ini Mbak ya, saya mendapat informasi Mbak sulit dihubungin karena handphonenya tidak berada di tangan Mbak. Ini kan jelas-jelas Mbak yang angkat ini saya telepon kan? Iya. Nah ini memang upaya menghalangnya udah jelas. Jadi saya minta Mbak ya kan, kita dalam waktu dekat ini kita akan mengadukan pengaduan ke kepolisian. Karena kenapa? Ini sudah jelas ya. Yang namanya menghalangi itu sudah jelas ya kan, yang namanya tidak patuh terhadap putusan. Guys, ini ada info terkait bantahan Insanul pernyataan Virgon dirinya kuasai HP Inara, katanya gitu guys. Waduh, kira-kira infonya seperti apa? Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Insanul Fahmi, ada Inara Rusli dan Virgon, ada juga tanggapan dari Mawa ya, Wardatina Mawa ya. Ini ada beberapa info lagi harus kita lihat dan kita komentari ya, kita reaksi bareng-bareng. Kira-kira infonya seperti apa? Buat kalian baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral guys. Kira-kira infonya seperti apa? Yuk langsung kita simak bareng-bareng dari Insanul Fahmi ya. Ini benar pernyataannya seperti apa? Handphonenya itu dipegang oleh suaminya, itu tidak benar ya, tidak benar. Bahwa kalau kita lihat di sini Insanul sampai sekarang juga jarang ketemu sama Inara, apalagi dia buka-buka handphone ya. Kalau memang itu yang ditujukan adalah Insanul, tidak benar bahwa Insanul aja tahu passwordnya juga enggak ya. Silakan Insanul bisa ngomong sendiri nanti. Itu juga handphone nggak pernah dipegang sama Insanul kalau itu memang tujuannya adalah ke Insanul. Sebenarnya juga belum terlalu banyak nonton yang ada di berita seluruh, tapi informasinya seperti itu, dibilang aku megang HP, bahkan aku nggak tahu passwordnya, HP-nya gimana, bahkan isi-isinya, bahkan wallpapernya aku nggak tahu. Bahkan dibilang sampai segitunya gitu, dan maksudnya apa gitu. Saya tegaskan di sini bahwa hal-hal yang menyangkut hal-hal pribadinya Inara Rusli, Insanul sama sekali tidak pernah menyangkut. Jadi Insanul sangat menghargai yang namanya privacy, apalagi handphone gitu. Waduh, itu pernyataan yang baik. Dimaafin ya. Apa nih? Mawa sudah memaafkan Insanul, tetap ajukan gugatan cerai guys. Waduh. Maksud gimana kayak? Kan kalau yang IF udah dimaafin, mungkin kalau IR minta maaf akan dimaafin juga nggak Kak? IF minta maafnya kemana dia? Di sosmed. Oh, karena kan kemarin aku bilangnya pas mediasi di masuk media. Tapi udah nggak mau balikan lagi kan? Perdagangannya. Kelihatannya kayak Insan kayak galau buat tulisan, buat banyak lah pokoknya buat. Oh iya, aku nggak lihat sih. Yang berita baru itu juga banyak yang ngetek gitu. Tapi kalau komunikasi gimana Kak? Ya cek terus, tapi maaf. Tuh, dia belum memaafkan guys. Mungkin juga Persoalan ini Kak udah pokoknya satu kali doang dari yang kasus yang terjadi kemarin itu sampai yang mediasi yang ketemu itu ya Kak? dan aku juga satu kali doang. Ketemunya pas saat itu. Kemarin mungkin umroh hasilnya apa Kak? Hasilnya maksudnya jawaban dari semua. Iya. Tetap sama kan aku udah mulai dari awal. Kalau untuk kasus ini bahwa aku serahin aja ke penyelidik semuanya. Terus ya seperti bilang aku bakal proses juga cerai. Tapi IR sendiri udah minta maaf kan Kak? Langsung IR? Belum, sampai saat ini Kak. Tapi masukin momen Ramadan ini akan memaafkan mungkin Kak? Ya berusaha, tapi insya Allah namanya Allah juga maha pemaaf ya. Pasti hambanya juga insya Allah. maafin tetap terus jawab Kak. Itu. Tuh guys ya,
Menggugat cerai kan? Iya, setelah proses hukum ini ya, doain ya, semoga aja ya. Masih Kak Mawar. Berarti tidak Tuh, ada kesulitan dari, maksudnya tidak ada yang melakukan itu sudah pernah. Berusaha memaafkan, karena masih terlalu sulit melupakan ya. Tapi untuk balik enggak ya Kak? Untuk balik tapi enggak ya Kak? tuh dia nggak mau balik guys ya. Intinya dia nggak mau balik sama Ihsanul Fahmi ya. Ya tetap mau menggugat cerai ya terkait Ihsanul Fahmi perbuatannya ya. Emang harus gitu sih ya. Kalau dia balik lagi, wah bisa dicerca netizen nih si Mawa ya. Waduh. Tante kehadirannya ke sini mewakili Inara atau seperti apa, Tante? Apa nih Ibunda Inara terlihat datangi Komnas Anak guys ya. Waduh. Enggak, mau ketemu. Maaf, bentar aku lihat ya. Tapi kebetulan cucunya sudah datang ya. Malu dia. Ibunya muda ya. Masih muda tuh kayak kakaknya ya. Terlihatnya kayak kakaknya Inara gitu ya. Tante gimana? Katanya anak-anak cucu Tante 2 bulan ini merasa nyaman, aman. Gimana Tante? Maksudnya tidak ada paksaan. Malu dia jawabnya guys. Waduh. Gimana Tante? Dan pihak Virgon nggak mau disebut ini pemaksaan gitu Tante. Gimana Tante? Jadi mungkin Tante sendiri ketemu sama Firdaus, dia ngasih Tante. Berarti Tante kehadirannya ke sini ngapain tadi Tante? Boleh tahu Tante punten? Untuk Parah ini nggak dianggap loh guys. Tuh lihat dia klarifikasi atau seperti apa Tante? dia bingung jawabnya guys. Makanya dia diam aja tuh. Atau mungkin Tante juga lagi diperiksa atau bagaimana Tante? Nggak ada. Nggak ada. Tapi Tante kalau melihat kondisi Ina sendiri sekarang seperti apa nih Tante? Ya Tante, 2 bulan jauh dari anaknya seperti apa Tante? Sedih atau seperti apa Tante? Hari ini Ina sendiri nggak datang, kenapa Tante? Kan satu-satu dan diperiksa. Oh, satu-satu. Waduh, jawabannya seperti itu guys. Dia takut ya. Nah, ini ada video terkait Virgon datangi Komnas Anak, kecewa dengan Inara katanya gitu guys. Kita bersama Pak Ketua, Pak Suraid, dalam waktu dekat akan visit ke rumah klien kami untuk melihat kelayakan tempat terkait anak-anak pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam waktu dekat juga kita akan melakukan yang sudah disepakati oleh klien kami adalah mediasi. Tadi sudah ditanyakan langsung bagaimana ada mediasi yang akan dilakukan oleh pihak Komnas bersama Ketua. Jadi insya Allah kita akan hadir ya. Jadi ikat baik kita agar supaya beritanya yang selama ini tidak benar bisa terklarifikasi lebih lanjut. Tuh ya. Oleh klien saya, tidak ada pertemuan, tidak diizinkan. Ini tanggapan Inara Rusli tudingan Virgon sulit dihubungi darinya ya. Sudah jelas itu, tidak diizinkan. Kami seolah-olah dia memberikan izin, padahal sama sekali dia menutup akses. Dia menutup akses terkait dengan Inara boleh bertemu dengan anaknya, itu semuanya ditutup secara absolut. Sehingga menurut saya, apa yang dia sampaikan itu semuanya kebohongan gitu loh. Ya kan, tidak ada sampai saat ini klien saya Inara Rusli boleh melihat anaknya. Bahkan video call pun tidak boleh. Tidak terjadi. Kalau terjadi kami nggak mungkin melayangkan laporan kepada Komnas Anak. Sulit untuk dihubungi Pak. Tidak sulit kok, ini saya kontak kan. Oh ya, ya Mbak, apa kabar? Ya, nih ya. Oh iya. Halo. Nih ya, saya kontak nih Mbak nih untuk membuktikan aja Mbak. Ini seolah-olah pihak sana itu menyampaikan dikasih ruang, dikasih ini, dikasih itu. Padahal kan tidak ada itu semua. Ya kalau Mbak kesulitan akses kan nggak mungkin juga mencapai beli-beli. Nah itu dia itu. Artinya kan memang secara akses kan kita kesulitan. Informasi Mbak sulit dihubungin karena handphonenya tidak berada di tangan Mbak. Ini kan jelas-jelas Mbak yang angkat ini saya telepon kan. Iya.
Nah, ini memang upaya menghalangnya udah jelas. Ini bukan soal rumah tempat tinggal yang mau seperti apa ya, apa kelayakannya seperti apa, cuman ya kan pasti hakim bisa menjatuhkan putusan, kan ada pertimbangan kebijaksanaan dari hakim gitu. Dan aku Tuh guys ya, menurut pendapat kalian gimana nih terkait tanggapan Inara Rusli yang tudingan Virgon sulit hubungi dirinya guys ya, maksudnya Virgon sulit menghubungi Inara gitu guys. Menurut kalian gimana, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali. Jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin, dan aku juga ada channel yang kedua Uki Kevin Reaction, jangan lupa bantu juga subscribe ya channel kedua aku guys ya. Dan sekian infonya dan see you guys.